wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali bertemu dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far Segaf dalam video channel YouTube. Insyaallah bisa bermanfaat buat antum semuanya. Jadi tolong ana minta untuk di like, share, and comment video-video yang ana upload di jam 10 dan juga jam 4 sore. Semoga terus bisa memberikan yang terbaik buat antum semuanya. Wahai para pendengar dan para pemirsa YouTube channel Habib Abdullah bin Ja'far Segaf dari mana saja di belahan dunia sana, di Indonesia ataupun di luar negeri. Sekarang berbicara kita tentang manusia ini sudah Allah Ta'ala catat di dalam perut orang tuanya beberapa catatan ketika berada di kandungan umur 4 bulan. Fayunfahu fihi ruh. Ketika 4 bulan janin berada di perut ibunya, maka ditiupkan ruh kepada janin tersebut dan dicatat. Ada beberapa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada umurnya, ajalnya, kemudian jodohnya, kemudian dia menjadi orang yang baik atau dia menjadi orang yang tidak baik, min ahli syaqawah atau min ahli sa'adah. Dan ada beberapa yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir dari Allah. Dan apabila bicara tentang takdir, ini harus kita ketahui bahwa kita harus percaya, yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu baik maupun itu tidak baik untuk kita. Belum tentu yang baik untuk kita menurut kita itu baik. Belum tentu yang jelek menurut kita itu jelek. Karena yang memberikan takdir sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih paham dari kita. Kita ini tidak paham dengan keadaan kita. Kita hanya mengikuti keinginan hawa nafsu kita, bukan yang terbaik buat kita. Mungkin menurut kita meminta A itu terbaik buat kita, tapi belum tentu A tersebut betul-betul terbaik buat kita. Maka yang paham yang terbaik buat kita pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita minta A, Allah berikan B, maka B itulah yang terbaik untuk kita. Menyikapi ini, maka kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya tidak melepas kita, supaya kita didampingi. Makanya kita harus istikharah, meminta doa supaya terus kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang sangat sementara ini. Dalam muka bumi ini sebentar, muaqqatan, sakedeung, enggak lama-lama. Maka kita minta pendamping. Jangan sampai kita ini salah kaprah ketika kita merasakan perjalanan kehidupan kita tidak enak, maka kita menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu ketetapan Allah yang memang kita bisa minta doa kepada Allah memberikan yang terbaik buat kita setelah kita tawakal. Saya contohkan, ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah takdir akan datang. Dulu di zaman Nabi ada seorang yang mana membiarkan daripada ontanya tidak terikat, kemudian dilepas begitu saja. Ditanya, kenapa engkau tidak ikat ontamu?
saya lepaskan biar gitu saja. Karena kalau memang takdirnya hilang, ya hilang. Kalau takdirnya tidak hilang, ya tidak hilang. Salah bukan seperti itu. Ikat dulu, barulah tawakal dulu, ya ikhtiar dulu, baru kita tawakal kepada Allah SWT. Setelah diikat, ikhtiar, baru kita tawakal, berserah diri takdir apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau memang sudah diikat dan kemudian terjadi juga hilang, maka di situ takdir dan nasib Anda. Apabila dia tidak ikat, kemudian dia hanya tawakal kepada Allah, kemudian hilang, di situ kecerobohan Anda menghilangkan barang Anda. Contoh lagi, kita ini berangkat menyeberang. Apabila di perjalanan seberangan jalan itu kita tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, kita main jalan-jalan aja, kemudian tertabrak, maka itu bukan takdirmu mati ditabrak, tapi Anda ceroboh, tidak ada ikhtiar. Tapi jika Anda lihat kanan, lihat kiri, kemudian Anda tertabrak juga, disitulah takdir Anda, karena Anda sudah ikhtiar. Jadi begitu, ya, takdir yang harus kita imani, bahwa semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qada dan qadar kita terima, baik buruknya kita terima, kita nikmati, kita jalani sebagai manusia makhluk khalifah di muka bumi ini yang harus menjalani qada dan qadar min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan qada dan qadar, tidak boleh ingkar kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita menyalahkan takdir. Sudah takdirnya saya mah jadi miskin, terus tidak mau kerja. Sudah takdirnya saya jadi orang bodoh, terus tidak mau belajar. Sudah takdirnya salah, kamu kerja dulu maka kamu akan kaya, kamu belajar dulu maka kamu akan pintar. Apabila kamu sudah kerja dan belum diberikan kekayaan, belum diberikan harta, maka disitulah Allah akan berikan daripada takdir yang lain untuk engkau. Apabila engkau sudah belajar tapi belum mendapatkan ilmu yang engkau dapatin, engkau cari, maka disitulah takdir yang engkau dapati yang lain. Hadirin viewers di mana saja berada, coba dicek kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menyalahkan takdir kita, atau jangan sampai juga kita gerutu dengan nasib kita. Nasib dan takdir sesuatu hal yang berbeda. Nasib ditentukan oleh kita, takdir ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasibmu, bagianmu. Nasib itu kalau dalam bahasa Arabnya nasibun, bagianmu. Kalau takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda. Nasib dan takdir dari arti kata bahasa aja berbeda. Kalau Indonesia memang hampir mirip-mirip, tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Nasib, ya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa bagianmu dari dunia, nasibmu. Kalau takdir, waqada, setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari itu, ya, intinya mari kita terus yakini bahwa apa yang kau rasakan sekarang ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala, dan itu yang terbaik buat kita semua.
Sekian dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Ketemu lagi di lain kesempatan, di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.